Dari pusat keramaian Kota Dai, inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarin nabah mangasa malu di. Ya menyedago garo-garo tawa maika. Lalamai alhamdulillah sejuk. Hingga ya, ngapain tuh? Nih mau anu? nih ya mau Ustaz. Baturi Ibu Sinar di wajah Ya, Barawaja. lumba, Rawawaja. Ibu Sinar di Barawaja. Assalamualaikum, salam baruga si pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah itu anak gaya di sekolah di luar kota atau di luar negeri tanpa mahram Pak Ustaz? Wassalam. Kalau merujuk ke aturan agama, hadis Nabi ayat-ayat Quran, tenan dipakulay lampabella setria bahine kecuali ditemani oleh mahram. Iya. Mahram dalam arti hakiki, dalam arti fikih adalah yang ada hubungan darah yang diharapkan melindungi. Tapi berkembang kemudian sekarang termasuk dianggap mahram kalau ada orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang itu. Ya biasa benar lampai tahu umrah, Iya. dan dia tahu kale-kale. Tetap kini parekan ni karena mahram dari pasporna ini muhrimi. Ya pernah arena ni karena mahram, siapa yang mahramnya? Mana poinnya na gusibija? Saya di situ tahu kiri di pasporna mahramna asar tamanggung. Iya. Berarti saya yang dianggap mampu menjaga melindungi. Jadi apalagi nak lampai menuntut ilmu. Apa tetap secara aturan agama harus ada yang bertanggung jawab sebagai penjaga dari anak ini. Misalnya, katanya kang Indonesia ni tetata ni kana presiden, rongana ni kana menteri, ni kana duta besar pun dari parasangan atau jadi kabus tuntama kersere negara itu menjadi tanggung jawab duta besar di negara yang bersangkutan. Iya. Ya kalau di luar kota tetap intakama memastikan bahwa anak itu dalam keadaan ada yang bertanggung jawab kalau ada bahaya yang mengancamnya. Iya. Ya punna kullen ya manto mahram na minawan jauh lebih bagus. Tapi punna gara-gara yang jona terhambat kodong pendidikannya maka orang lain tapi dipercaya sebagai keluarga. Iya. Iya, baik untuk Ibu Sinar. Ibu Sinar di Barawaja. Iya. Tapi kan biasa jawab karena beasiswa, Iya. sehingga mau tidak mau manfaatkan injo kesempatan. Ya kapun mau terki asal usulnya kenapa mesti ada mahram karena Iya. perempuan itu dikategorikan manusia pada posisi butuh perlindungan. Tidak kulit lampak kale-kale. Jadi punna yakin ada aman di perjalanan, ada penanggung jawab apa insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada jauh lebih bagus. Iya. Nah ada mahramnya. Baik, Ibu Sinar Barawaja, terima kasih. Baru kasih pakainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bertarikat Ustaz? Dan perbedaannya orang bertarikat dengan yang tidak. Kalau bertawassul artinya makasih Basturi Muhammad Nuri Borong Raya 2. Iya. Tarekat itu artinya jalan. Iya. Puna tarekat jalan mendapatkan ilmu agama atau pemahaman agama. Iya. Jadi karena apa sih tarekat. Jadi tapi itu dari segi bahasa. Dari segi istilah tarekat ini adalah kita kealiran atau kelompok berkumpul satu aliran dan paham jormi atau melalui seorang guru. Ya bahasa dalam tarekat namanya mursyid atau syekh.
Ini mursyid ka belajar dari mursyidnya guruna sanggena nai asibuntul ginjo si rapi ginjo si gampang ngajaranna atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang bertarekat, sepanjang tarekat itu tarekat yang benar, yang dikana tarekat al-mu'tabarah, tarekat yang benar disetujui oleh ulama-ulama atau kelompok-kelompok di seluruh dunia, diakui tarekat ini tarekat yang benar. Maka itu bersambung banget rina bita. Dari apa na pengajaran mulai sikirina, ibadahnya, ilmu agama turun temurun. Jadi begitu. Kalau hukumnya ya bagus, karena dengan melalui jalur itu kita bisa semakin dekat kepada Allah. Jadi kuncinya inaine tahu masuk ke satu aliran tarekat. Setelah minau juga tarekat tidak mau mumbari masigi kah? Tidak mau nganududu sampai yang berarti anu salat tuh. Bukan tarekat sebenarnya itu. Tapi kalau tarekatnya benar, begitu dia bergabung di situ, dia akan semakin rajin berjamaah. Yang kedua, zikirnya semakin hebat. Karena zikir yang tertinggi dalam tarekat itu adalah bacaan Quran. Ya, bayangkan dalam tarekat itu ya banyak, hampir semua tarekat itu dia ada amalan zikirnya yang banyak. Ada yang 1000 kali sehari, bahkan itu 70.000 kali. Kemudian sholat duhanya, sholatnya dalam sehari tidak boleh kurang dari 50 rakaat. Ya kira kami punya 50 rakaat sampai yang paralu 17. Duha, tahajud, witir, sholat hajat, dan sholat sunat yang lain. Jadi memang diajar untuk lebih repes kali hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diajari tahu ningai lino tapi tenak kulle nala juki pangai sehingga dikalupai akhirat. Jadi seolah-olah jolino ripala 5 yamami. Tena mona, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Jadi tena nanuduri, tena tidak boleh jatuh cinta kepada dunia, karena menanamkan kecintaan kepada Allah melalui ibadah. Jadi bagus ini. Ya, saya sendiri termasuk bertarekat, ada guru supaya menyambungin jo ilmu sanggina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pun natena guru nia lebar ginjo anak-anak lebih agak tena singinai manggina. Inai ya tena nasabnya. Ya sanad. Nasab itu ada 2. Nasab hubungan darah tetaku makku datok kunai. Itu nasab darah namanya. Neton nasab ilmu. Kemaya pilajar, nak pilajar kar denjinne mangiri gurunna punna si sambung sigan nabi taya menjadi kana punya sanad ilmu. Gabona denjinne pilajar kiri YouTube ka sinai gurunna, maka putuslah sanad ilmunya. Ya, itu kira-kira gambarannya. Tawassul. Ya, jadi karena tawassul ya bahasa keren nanjo menyambungkan atau mempertautkan, ya itu namanya tawassul. Jadi kamari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bertawassul menyambung ya atau menjadi perantara. Ya punala pala doang itu mesti bertawassul kepada Nabi, yaitu majagi salawat. Tena nani tarime papala doangan nasi rea rupa tahu punna tena maca salawat. Ya itu bisa juga dengan dejine ustaz ki papala doangan sada. Begitu. Itu karena ngapa yang disuruh padang lebih anu ya kusaring ke kapten janji misalnya saya janji kusaring dosa aku mari pakai deh kipapala doangan sa itu boleh. Ya jadi dibolehkan kepada ulama, ya kepada wali, kepada nabi dan rasul apalagi. Baik. Assalamualaikum Ustadz ATM Desila Segan dan Jinne, semoga keduanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Perkenankan saya Dr. Andes Haji Hasanuddin Dek Janji mengajukan pertanyaan di acara baru gak si pakainya. Ante kamu pandangan Islam tentang totoa namusua anak sampai anaknya beranak cucu, bahkan orang tua tersebut meninggal dunia akibat sesuatu persoalan yang dibenci pihak orang tua tersebut. Mohon penjelasan tak, terima kasih. Iya. Nyari ane anak-anak ane papikatu atau patsare batur karing Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tugasna tutu ayah. Jadi tidak ada kewajiban orang tua nanti anaknya dapat gelar apa. Tidak ada kewajiban orang tua nanti anaknya berapa hartanya. Iya. Tapi kewajiban orang tua adalah mata buduna mimba'di. Apa nusomba punna tina mak. Iya. Jadi itu kewajiban. Apalah nasomba, artinya bagaimana anak-anak itu mengenal Allah. Iya. Ya ia menjuna paralu jari punna ni musuhi anak ente kamma carana nak ajar anak tanpa repesi kiri kareng Allah Ta'ala. Dan mengajak anak untuk nyomba kareng Allah Ta'ala kewajiban. Jari punna gara-gara na musuhi. Iya. Nah anak tena naisengi, tena ton nasiaseng kareng Allah Ta'ala, maka orang tuanya berdosa. Iya. Jadi berdosa kepada Allah. Jadi jangkit musuh yang natta dicela oleh Allah, oleh Nabi, oleh kita semua. Punna niat tahu na kurisi anak bahkan sanggen na boy cucu. Tena nero na na cucu na maji na to nalle. Ya. Hati-hati yang mau bercucu. Ya. Jadi Nah itu mah bela. ya. Boy, ku kalupai din jile. Pala popor gibedeng. Opa ada opa namanya opa Harley. Oh. Baru 2 hari lahir cucu. Bah. Jari nakana nasuruh bisi-bisi kan ya karena suruh kiringan sare nomor kini jin na kalupai kana tanggal 10 bulan 10. Lu sebagian aku kan kami memang punya opa montu tahu wa. Jadi untuk opa Harley sebentar piko SMS kina norek ya norek. Jadi terima kasih sebelumnya mewakili dan jin lebih penting itu sebenarnya doa dari jauh. Kasih maklumi tahu di kesibukan sekarang. Amin. Iya. Iya. Dari kaman jadi untuk jadi sebagai orang tua itu kita yang harus jadi contoh. Teki kador Renata karena gapa si pakai nyonami Renata nata kador tahu salah di cucun tasagina turun temurun sa itu tua kador. Iya. Tina to mo biasa ano to puna anak dari bawah ko na beseri anak kana katanya nak kira ko tak bangka. Kamangge nentriolo kamatong jadi akhirnya waktu susuran tanawa jadi tahun enggak pernah anak kalau di toto aja Ustaz. Dua-duanya tidak bagus, tapi kalau anak ini lebih anu lagi karena tutuatan ini punya jasa yang luar biasa. Lagi kulle jenis singara panulun Allah Ta'ala tapi sabana tutuata. Jadi jangki pernah benci marah sama orang tua meskipun tutuata kiasa ikana larro dikatte pargi baji ka punna na jempang timungan raleka nga malo riboko punna katene mo timungan riboko tontongan nga nay api jadi punna na soro ki bagian kairi raka ki bagian kanan na jadi begitu karena insyaallah jo tutua iya kadang-kadang gensinan jo tinggi sehingga punna le panakana larroi nakatte bini anak ka main joreng ya kesana ki dengan lemah lemus sentuh hatinya insyaallah ya apalagi pangeran memang dike apa tapi apa tidak mungkin anjo pangalaroi anak anjo berbalas karena mungkin ane totoa ya le bakamatong totoa ya boleh jadi tapi tidak selayaknya panggaukan totoa mereka kipa balas amerianatta yang bagus pak jari pelajaran kodina na bay puna na kodisi kita tua nakke na kubala sige na kubajigi anakku supaya anakku mau kasiyaki tena na anak tena kodong tena lalo anakku na nakasiyaki ni pagambar itu tuana ya begitu malah kita ambil positifnya. Saya mengenal ada orang
sejak kecil meninggal bapaknya. Iya. Meninggal mamanya umur 3 tahun. Di Parakai di Purinanna. Sampai sekarang pun cerita biasa kulangir nakana nakke puna nettu mantan nakke sanna injo ku ka masih anak ku pameri kaleku. Iya. Kodina juga si anak puna tayam maganega mantan. Si anu jadi di pameri kalea bahwa masa nakke kasih lagi serba salah tinggal di rumahnya orang, maka saya harus perlakukan orang yang tinggal di rumahku sangat baik supaya dia seperti anak dan keluarga sendiri. Ya. Iya. Baik. Akhir-akhir ini banyak dai penceramah yang tampil di medsos tapi terkesan saling menyalahkan satu sama lain. Padahal yang dibutuhkan umat adalah pencerahan. Bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Batu di Bajpur. Iya. Kalau saling menyalahkan kan dilarang karena ini kan agama ini luas. Iya. Ilmunya agama ini katanya pelajar agama Pak Bajpur kamatonja kan itu buta anjama gajah. Iya. Jadi tenak kulle kupatuan kalian karena agama ini kalau mau belajar agama datang maki di baru kasih pakai kan tidak boleh. Karena semua orang belajar agama ibaratnya orang buta memegang gajah. Di anjame tolinna nakana onjo penggajaya kama to ipa ingin. Iya. Di anjame gidona nakana onjo penggajaya kama to ipa baras. Iya. Jame bangkin nanjo penggajaya kama to imenting. Jame kalen nanjo penggajaya kama to itembung. Dan semua itu tidak ada yang salah. Iya. Yang akan tersenyum adalah anjo tunjini ke itu butaya batudella. Aki anjore. Jadi kalau kita ini para wali ulama sering mempertahankan pendapat, iblis yang ketawa. Jadi jangan punya niat berbeda pendapat dengan kita, boleh jadi lebat miyana baca kan tidak apa. Jadi tidak perlu ngotot. Kemudian prinsip dakwah itu kan mengajak orang ud'u ilallah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kiyo kita uwa magari agangan Allah Ta'ala dengan hikmah. Jo hikmah punna bicara Arab, bicara Mangkasarana bijaksana. Iya. Tapi punna hikmah bicara Mangkasara rahasia. Punna tu niat tu tapi lalu nak apa arah hikmana. Iya. Punna hikmah bicara Mangkasara artinya rahasia. Tapi kalau hikmah bahasa Arab bijaksana. Jadi termasuk mudah-mudahan banyak mubalik dengar ini. Cara bertakwa itu ada dua jinnah. Yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqati. Tapak kiri-kiri Allah Ta'ala situ jenna ya tapak. Yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Ya mine perlu nianu ternyata dua jalan. Punna nabi, rasul, awali, ulama, orang-orang berilmu, orang-orang khawas, khusus. Tentu ittaqullah haqqa tuqati. Tapi punna nginongin jibi. Tenapa na baca Quran na nampak dikana punna tenu pagaman ni neraka. Salah. Mesti fattaqullah mastata'tum. Tapak kiri-kiri Allah Ta'ala sesuai kemampuan. Kan dia tahu tidak pernah kulis sambayan 5 waktu. Tapi karena itu aku reperpesi puna subuhnya baru sambayan rasa neraka kok. Bila beli tahu jadi mesti diajak bil hikmah dengan bijaksana. Jadi jangan suka saling menyalahkan tapi tetap perlu saling mengingatkan. Punanya Ustaz keliru. Ini Pak orang yang Dan sebagai orang awam, bagaimana kita bersikap mungkin menurutnya Bajpur menyikapi ini para ulama kirian ini para lu nih. Nakana seria ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku ini kata Nabi. Ya menurut ulama yang dimaksud ini perbedaan pendapat di antara umatku artinya para ulama mana Nabi kita. Jadi perbedaan pendapat ulama rahmat bagi kita.
Tapi kalau perbedaan pendapat orang biasa laknat, nah sama pasti si jago rugi. Iya. Jadi kalau ulama berbeda, sana magi kate pilih salah satunya karena pasti ulama itu mengeluarkan pendapat ada dasarnya. Jadi oleh karena itu maka katanya orang awamnya ikutlah pendapat ulama sepanjang ada dasar. Kalau dia berbeda pasti berbedanya karena ilmu. Tapi pun tahu biasa berbeda ya ini biasa karena tidak ada pemahaman. Iya. Ya. Baik. Jadi bijak. Iya. Ada telepon. Ya. Assalamualaikum Barugas si Pakainga. Waalaikumsalam Barugas si Pakainga dan Jinel. Iya. Batuk mana? Abdullah Cewang. Abdullah Iya. Cewang. Iya. Iya, pernah saya dengar bahwa Iya. masih ada nabi yang hidup tanpa orang. Iya. Iya. Apakah dia sekarang Masih ada? berfungsi bagi umat manusia? Iya. Apakah memang hanya sekedar dihidupkan oleh Allah, tapi tidak ada kegiatannya untuk umat manusia? Iya. Tapi penjelasannya Ustaz supaya kita mengerti Iya. agama. Iya. 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 Makasih Ustaz. Makasih. Iya, terima kasih. Sewang. Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 4 nabi yang masih hidup, ya, 4 nabi yang masih hidup ini. Yang pertama 2 di langit, Iya. kemudian 2 di bumi. Iya. Yang 2 di langit itu Nabi Idris dan Nabi Isa. Iya. Tuh, tapi ya lain alamnya karena di alam langit itu tidak makan, tidak minum. Iya. Jadi Nabi Isa jadi jenis sejak nabokoin di lino sampai sekarang tidak pernah makan, tidak pernah minum. Oh, iya. Tapi tidak lapar, Iya. karena tidak WC. Iya. Ya, jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke surga dan nanti dia akan turun pada akhir zaman. Nabi Idris meminta masuk ke surga, batu dari surga tidak mau pulang-pulang. Oh. Itu Nabi Idris. Kemudian yang di dunia ini Nabi Khidir dan Khidir. Nabi Ilyas. Iya. Jadi tapi ini pun dicerita secara sepintas tentu tahu ahlus zohir kah nah jadi gaji mata na batapa ya karena otak anak-anak antu kan anak-anak pun eroki roti na karena tidak doi ngaruh dia tidak mau tahu ada uang atau tidak Iya, dia roti iya, paroti. ya, berarti anak-anak Iya. berarti na jadi gimata na tidak tapak. Nah kita ini karena tegi anak-anak harus yakin yang tidak kelihatan mata. Nabi Khidir itu bisa datang ke siapa saja yang dikehendaki dan dia keliling di dunia. Iya. Memberi pertolongan, kadang-kadang nyeser masigi, tine waktu staska tiba-tiba anak-anaknya mau macam khutbah biasa aja, macam khutbah. Tidak tahu apa kali ini karena saya Khidir. Iya. Nah karena waktu bajina dan dia harus anjut sehingga ngadu dia baca khutbah bajina pun ceramah nah. Iya. Dia begitu dia pulang. Tiba-tiba tidak ada nih. Iya. Begitu jadi dia tetap jalan cuma tidak membawa agama baru. Jadi dia membawa ajaran agama Islam. Iya. Ya. Dalam salah satu silsilah tarekat ya dari Nabi menurunkan kepada Nabi Khidir kepada ke bawah sampai ke mursyidnya sekarang. Iya. Ya, jadi dia datang kadang-kadang juga bersama dengan Rasul datang dalam tidur kita. Jadi kadang-kadang dia datang dalam bentuk nyata, bisa juga datang dalam bentuk mimpi. Iya. Kang ikaten ya kipampura kan sa bulu gara-gara pakutanan na Disewa. katen mangiri na bita bertingkat-tingkat. Iya. Niaton tahu naising na bita sekedar naising. Yang kedua niat tahu naising na bita nampas sibuntul ilalan tinro. Iya. Ini tingkatan yang kedua di atasnya. Sibuntul ilalan tinro. Niaton tahu sibuntul gina bita antara tidur dan tidak. Iya. Jadi rati anda po, tena mo na te so na. Nakanakalin na so na na nalangire jangan ngating koko. Iya. Nakanakalin na sadar, tapi tena to na japa-japa jadi antara tidur dan tidak.
dan yang tertinggi itu dia bertemu dengan Nabi memang nyata, ya, bicara, ya, dalam tentu lain minnya tingkatannya. Imam Al-Ghazali, Pak Abdul Estewa siga sambalu gamasi, menangukir inyo tu nanukiri kita di kana Ihya Ulumuddin. Kanjaijo ang kritik karena Imam Al-Ghazali menulis hadis yang tidak ada rawinya. Tena ni kana dari Abu Hurairah apa, ada beberapa langsung Nabi bersabda. Tena ton dibuntul kiri kitab-kitab hadis. Ternyata jo Imam Al-Ghazali kalau dia menulis dan ada yang tena nabuntul apa nih kira-kira jawabannya, berhenti sejenak. Nampak labanya gipa me nanggala jenis sabaya nga sabay sunajat nampak aku tanan rina bita ya Rasulullah tekaman nih. Nah ini pa bita begini natulis mi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal jaraknya beda jauh. Imam Al-Ghazali jo siba umurangi level tahunnya meskipun tidak ada informasi pernah ketemu atau tidak seumuran dengan Syekh Yusuf. Jadi tahun 1600-an. Ya, jadi Nabi kita meninggal 632 Hijriah secara fisik, tapi secara batin tidak meninggal. Jadi dan itu salah satu contoh. Ulama-ulama yang lain, para wali apa kalau ada masalah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya ini? Nabi datang memberikan jawaban. Apakah dalam bentuk mimpi, dalam bentuk antara tidur dan tidak, atau memang bicara langsung? Ya. Bagaimana caranya bicara langsung? Niat dikana ya rasa. Ya dalam tingkatan aja tarekat tasawuf ini karena zauq. Ya. Kalau dicapai menjadi tingkat kamaya, tapi ini kan proses. Ya. Tidak serta merta. Iya, tidak serta merta. Pun yang dibaca juga kisah-kisah wali. Memang aneh-aneh kadang-kadang si tawar-tawar dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kira penuh ibu sini sinapi. Kalani arcana karena tapi aneh harus turun kan atau pantaran parasangyan umur. Jadi begitu dekatnya dengan Allah kadang-kadang teori itu sudah lewat. Begitu. Jadi Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini diyakini jalan, tapi nggak pernah bukan memuruna. Nabi dan Rasul itu sesuai negara Allah Ta'ala. Bahkan denjine Nabi sallallahu alaihi wasallam kade ammiyo tidak pernah mati saking nakamakamman kawatunna lakatto nyawana Nabi ta tawaranna Israel naira batu rekaring Allah Ta'ala nakana ya Rasulullah napadongko kia nga panranuang Allah Ta'ala membuntuli nyawata mingka napasang angkana kuta nang baji-baji giro ridaleka malabiri nanjo na Muhammad ero mimati atau tiap punna ero mo liba kwalle punna dia pa mo terko sanggin ero pi nampa me kungalle jari kade nakana na bita papualin na ero ka mantan rilo sanggin na kiama maka Nabi hidup normal sampai sekarang. Nah, begitu. Jadi kalau ada Nabi yang masih hidup, tidak ada yang mustahil karena Rasulullah sendiri ditawari. Tentu Nabi lain juga. Ya misalnya kata tahunnya mungkin Khidir, saya panjangkan umurmu untuk mengatur alam ini dengan dunia yang lain. Ya pertolongan yang lain. Ya begitu. Kan lagi pun anak keraukan Allah Ta'ala bisa panjang umur. Karena segala sesuatunya jadi umur itu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu ajal. Ini anjor zaman Nabi Ibrahim tahu lebunti. Nabat tujuh malaikatul maut mari Nabi Ibrahim nakana anjo yano na mati mimuko. Nakani dia to kana katula bunting. Nakana man labunting kan ni catatan. Jaran ni kalau Nabi Ibrahim nakamasan tahu min kanisi kana lamate. Ternyata waktu
na bahasatan nih, may mingiori na Ibrahim na jamakin, na kanata mo ya, selamat berbahagia, sabar ko, na jamakin jo menina, bainiya, na kana, sabar ko, dibo, nah, ya, selamat berbahagia. Muko tayong Nabi Ibrahim berita, tina, sagin na tao minyo pen na tina. Jadi Nabi Ibrahim natalipogi malaikat maut, bahasa kita, nahubungi, parang kunat malaikat katina na bunga-bunga. Ngapa na bunga-bunga ya? Karena lama hati muko na tao mo ni po niya upang anak, ni pe pamuntulin na may caru-caru. Nah karena malaikat maut memang lakukan nyawana muko, mingka tena nasira karena niya papasan ng Allah Ta'ala karena tiyo korongan nyawana asidakay. Niya pasidak ka na sa rentawa na nakana undurlah kematiannya sampai waktu yang ditentukan. Jadi boleh diundur kematian dengan sebab pasidakka dengan sebab penggaukan baji nampak turut dari iro na kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa nyonya 58 di Ustaz. Iya. Ya, segera dipalih bagi. Iya. Jadi kamanjo Ustaz di untuk pakutanan Abdullah Desewa. Ya, jadi kalau mau ya saya tidak tahu ini kalau siapa tahu di Sewang ini ada kelompok zikir atau apa kita dalami, tapi kalau belum bagus kita mencari ya misalnya aliran tarekat yang muktabarat. Kalau di Makassar ini kan banyak, misalnya di Baji Bicara ada Kiai Abdurrahim Assegaf, ya Khalawatiyah. Ada juga tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Kebetulan guru besarnya di Indonesia itu syekhnya di Makassar, ya Dr. Kiai Haji Baharuddin HS. Itu ada juga Saman di Patekne, banyak di Goa juga ada Syekh Yusuf. Ya, jadi untuk memperdalam kajian-kajian tasawuf dan tarekat, karena kan tujuan tanda sebenarnya intekam menyenapila si repesi kan karena Allah Ta'ala. Karena kalau orang masih sampai di ikatan syariat, beser kita uang. Tapi kalau naik di tarekat tasawuf, tidak mau beser. Karena tidak mau gia, pulangnya salah, karena siapa tahu tidak ada bidakin aku buntu lagi. Ya, begitu. Karena kata moteri kiseng di acara tak baru si pakai. Saya 7 tahun 0 anak papa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ustaz Kak Gina? Alhamdulillah. Enak kena gula kering baji kan? Apa kabar? Marumar yang paling ngerekku. Apa tuh mak? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat lagi. Apa lele tempat terpakar? Tengok ke boy deh. Iba pinakurengan deh. Kawan tuh melayat dari si garu-garu kita wah. Iya. Kalau pakutanannya ke Pak Ustaz. Apa yang jawab pakutanan tadi lu? Iya. Apa makna daripada surat Al-Fatihah? Al-Fatihah. Fatihah. Nanya surat Al-Fatihah. Kedua Ustaz. Iya. Ada yang selalu bilang Ustaz, persambayan nanjong. Apa nak? Ngana miya ban na apa nakanan jasa. Iya. Le miya ban. Iya. Tena dan nakanan peda minang. Oh, peda miya ban na. Iya. Peda minang ngaban na sambayan. Lepas sambayan nga. Iya. Betul. Persambayan na kena penombal tapi tera naku kana sambayan naku kana sabino. Iya. Aman Ustaz. Iya. Aman Ustaz janjina. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kini. Iya. Jadi yang pertama makna surat Al-Fatihah. Iya. Fatihah.
Jadi aja Fatihahnya bicara mangkasarana pembuka. Iya. Akan menjadi karena futuhat. Iya. Ketika terjadi Fathul Makkah, Iya. pembukaan kembali Makkah dari direbut oleh Islam. Iya. Ngapa dikatakan Al-Fatihah? Nasabah dialah surat yang pertama ditulis di dalam Al-Quran. Dia surat pertama. Ummul Kitab. Dia Ummul Quran, Ummul Kitab. Iya. Kemudian Al-Fatihah itu menjadi kesimpulan atau rangkuman dari seluruh ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, jadi dia menceritakan karya Allah Ta'ala, kalau puana karya Allah Ta'ala, kemudian cara beribadah, menceritakan juga tentang sorga neraka, peristiwa masa yang akan datang, juga yang telah lalu. Jadi begitu, kalau ayat per ayatnya kan niapil binne. Ya, mulai diawali dengan bismillah. Iya. Dari bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah itu ayat pertama di sini. Iya. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim pada surat yang lain. Iya. Kalau bismillahirrahmanirrahim pada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu penanda antara surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Iya. Tapi khusus Al-Fatihah itu ayat pertama. Makanya bulan Jung kita kurang bismillah pada Fatihah nomor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin nomor 2. Iya. Tapi pun Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim tidak ada ayat. Nanti alif lam mim nampak nomor 1. Iya. Ya, begitu. Jadi jumlah bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran 114. 114 dia ditempatkan di permulaan setiap surat kecuali surat At-Taubah langsung baraa. Jadi surat Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak ada, karena surat Taubah ini bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang durhaka, sehingga tidak diawali dengan bismillah, langsung Pak Garatta. Iya. Ya, jadi langsung Pak Garatta. Tapi di ayat di surat yang lain ada bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahirrahmanirrahimnya surat Taubah di sarea ngiri baturi karangan Allah Ta'ala di sarea ngiri sedrea jangan-jangan Iya. Aminawang ri parentah tappa kari parentana Nabi Sulaiman. Iya. Jadi sare hadiah jonya burung ini karena hud-hud ini burungnya percaya kepada agamanya Nabi Sulaiman. Iya. Sehingga oleh Allah dikasih hadiah ini bismillahirrahmanirrahim. Dia disarian jadi tena mau nyoren dari surat At-Taubah. Iya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin sikama pemujian. Iya. Nabat lagi ngasih karena Allah Ta'ala Rabbil Alamin amparakai yai ang patangi sikama alang lulum bunina batuan tena ni akulle rupa tahu termasuk dilumu tena kulle ni palece kalian ni ganti kalian nasabat tena gisiratan ni puji siratan jadi amuji hanya kepada Allah. Begitu seterusnya ya. Karena waktu ini jadi Fatihah itu induknya Al-Quran. Iya. Dikatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Iya. Ya. Kemudian Pernah niat tahu nih karena persambayan. Jadi para lu ini dibalik. Dengan kena persambayan nangai besi-besi ka persambayan baji na nasambayan ja kadetena nasambayan tena besi-besi asibulu-buloy jadi tetap sambayan ni amadu-madunna persambayan na meri masiga na pamotir ngali sandala baji na namanya sambayan kadetena sambayan te sandala nalle gira-gira na pasal motor ka jadi tetap ada gunanya. Jadi yang kena bajikan enak kita go sambayan inu tapi baji gisipakku tidak boleh. Ang inu na kolisi na baji sipa na tena ton naba asambayan na kolisi pa na tena ton na baji. Jadi Baji kita semuanya jo sambayan pinre panggauka nga tena ya panas sambayang pinratogi
sifatnya pinratoi panggau ka jadi berusaha di bajigi kemudian tegi kasari kanak-kanak tatanja na to mayanu ya jangan ki dan ini anjo ungkapan tu bandrita ini mudah-mudahan jadi renungan ini nah karena si tujin-tujinan tu tahu ngani kalina beriman tena kata-kata kasar rasul di bawahna kecuali jadi saya kata-kata kasar kulli lapau ia miantu a'udzu billahi minasyaitonir rajim karena masuk dalam ikan kasar kinju setan yang terkutuk selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak boleh keluar ucapan kata-kata kasar dari orang yang mengaku beriman jadi itu masalah menten ritumpuk na utua nampak merem mencaci maki jangan ki menipakkan ai tahu tidak boleh karena dia tahu apa andra tapi tahu pauah jadi pun nasul lagi kata-kata kasar sekali kata-kata kasar asul di bawahnya pun jo ati lalang dia sentat todo anu lelek jadi sanggenan jo sasangin jo ati na pagama bicara kasar ke sulu di bawahnya ya begitu. Ibu Ida, nah karena sebenarnya jo kalimat yang sempurna itu kalau kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah yang bagaimana? Ya, jadi beberapa hadis Nabi tentang zikir wahdahu la syarikalah. Yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair atau biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 3 tingkatan. Tentu punero ki normal manusia tentu mengambil yang paling bagus. Ya, yuhyi wa yumitu biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau minimal tengah-tengah ya. Jadi kalau saya selalu pakai itu yang di tengah-tengah kalau selesai sholat baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang membaca itu 100 kali 100 kali maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak biji pasir di lautan. Ya pun aku lebih bilang jadi luar biasa makanya jangan boleh kalau dia hanya bilang lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir boleh tapi jangan bilang tidak boleh baca yuhyi wa yumitu. Ya, tapi kalau mau lengkap tentu lebih bagus bila jai tingkatan kedua pakai yuhyi wa yumitu, yang ketiga biyadil khair. Ya tinggal kita pilih salah satunya, tapi jangan terendah ya, minimal tengah-tengah lah. Iya. Baik. Kita apa-apa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar tadi Jen? Alhamdulillah. Kata ya Ustaz. Alhamdulillah, kama biasa. Nah, syukur dari baru dengan Ustaz. Iya, ngapa kita? Ngapa kan baru nih? Ustaz, coba ini dia nak baju-baju pakai ya berlomba tu sih segar pasti nanya bangkeng. Iya. Tapi sambang dari luhur ka Ustaz kupa si jam ke asar. Iya. Asar maghrib kupa si jam ke dengan ngita. Apakah boleh jinjau Ustaz? Iya. Karena tapi nanya nak dapat tugarin nanya bangkeng ku nak dah aku tunggu guna pat parsi nada anak negeri pal. Apa ngopor gitu kan Bapak? Karena tak boleh menyebut tampar sih anak pakamama pada biasa mama sahar pun dapat pakamama. Iya. Ini nyupai Ustaz. Iya. Karena ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita
Ya Pak Rudin, jadi pertama sabar ki menjalani hidup ini karena juga dengan Allah Ta'ala punna nangaya tanah nangaya nakabili. Iya. Kemudian kata punna niat tu anak-anak cucu ni anu sikit-sikit ni pakar gini kabili pilisi na bunggana padahal gemes. Iya. Jadi begitu Pak Rudin. Jama bicara mangkasarakna ni Pak gabung. Punna kasar ni Pak kebodoy. Tapi punna dia tahu nak kana kasaru abatuan na pandang enteng. Dia memendekkan masalah. Jadi punna jama solat ni gabungi rua waktu pas sambayangan ni pagase rewattu. Mingka tetap kipin ruan ni gaukang. Iya. Lohoro akule ni jama lohoro sigang mangaribi. Lohoro sigang asara atau asara sigang lohoro. Mangaribi sigang isa atau isa sigang mangaribi. Ya ijo kulle punna subuh penting kali-kali. Lohoro sigang asara punna nigaw kagari wattu lohoro kanikana jama takdim. Punna nigaw kagari wattu asara kanikana jama takhir. Kamatawon jinjo mangaribiya sigang isa. Punna jama takdim mesti rioloa rodon nampari bubuah. Lohoro ron nampa asara. Tapi punna jama takhir akulle asara karodon nampa lohoro. Kulle toangi tetap lohoro karon nampa asara. Iya. Tena na ni pagkabodoy, na ni ka na jama. Kira nga kulen jama kinyo sambayan na nomor sere tau darurat ka karena jama-jamang. Misal na doktoro, ang operasi tugaring. Tena na kulen na bakoy, puna na bakoy terancam. Maka dia harus menjama sholatnya. Yang kedua, ibu-ibu amarakaya nak lolo nampa, nak lolon na bambang ilusa gini padongko nang ngaruna. Maka narapin buat tuloro tapi tidak neronan rekalaingang. Tidak tumpa nang ngalay di sampayang sehingga dia tidak sholat duhur. Tas sila na matana na langsung nang ngalay di sampayang nampas sampayang loro napas si ajama siang ngasara. Jadi lek baginjo tarinti misalnya na mangaribin. Yang ketiga, orang yang sakit yang secara fisik batal lagi pun nagaukan setiap waktu, maka dibolehkan menjama sholatnya. Kama mine Pak Rudin. Ya, jadi karena kondisi beliau sakit, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tena nasari kiantu perintah karena Allah Ta'ala beban jujungan puna tak boleh dijujung. Jadi sesuai kemampuan. Maka begitu kita ada masalah tidak memungkinkan untuk melakukan rutin, maka jalan keluarnya adalah di jama. Iya. Sambil berusaha mudah-mudahan waktu longgar dilakukan normal lagi. Tapi itu tadi selama tenanaki pokoi kampung hanya di jamak saja. Tenanak kulen ni pagabodo kada lohor rua asara rua. Iya. Tetap lohor apa asara apa. Iya. Ustaz, assalamualaikum baru dah si pakai ingat. Iya. Ini elok aku tangan Ustaz. Iya. Tengah jangan apa pun terlambat kisambayang kapilang yari kirong baru dah. Iya, jadi perlu ni ron ni bagasinya kira ni kana tala terlambat. Ini kana terlambat pun lalu muatuna. Oh. Ya lagi terlambat. Ini menunda. Ya, jadi pun waktu pas sambayangan itu tak bagi talui. Yaitu sepertiga waktu pertama ni kana waktu afdol. Iya. Sepertiga kedua waktu sunnah. Sepertiga ketiga waktu wajib. Ya, wajib ini juga pun nanti ini kau kaki dosa maki. Iya. Sekarang asar itu jam 3 lewat sedikit, lewat 1. Tapi situ jenna puneru kesampaian tepat waktu bagus. Iya. Termasuk kita ini saya digamasi pun nabami tahu itu mas sambayang. Iya. Jadi bisa ji makanya lepre kipi amu mi sama lu pun bangi tahu asar digamasi le bagin tu bang kelongi. Le bagi kelong nia iklan. Memang pun sambayang ki asara insyaallah le batom mi asara nampan tamak kiseng di sambung sing baruga. Jadi tema ki pajari alasan untuk kitunda bila silakan sholat tepat waktu
rumah. Insya Allah selesai ke sambayang asara nampak dilanjutkan sehingga masih. Tapi barang pas semi ustaz tinggal tiap papi ya silakan. Tapi kita tidak menganjurkan karena kita sendiri melakukan di sini. Kurangin namanya terlaksana dan naik begitu azan saya berjamaah. Ya jadi kecuali denjinnya karena denjinnya operator kepabawangi kilo terus kianuan. Jadi begitu azan silakan sholat kemudian niat jeda. Ya niat jeda kilo siga iklan. Ya kira-kira kurang lebih 10 menit. Kecuali penariagang kisah kama ala siapa sambalut tapi langeri bantu nakana bantu Pak deh. Ya. Kupinaw mirong. Ya, karena mana tidak kulit sambayan sementara japio tua kecuali darurat. Darurat. Saya pernah berberu nih dejine. Tunda demo mahasiswa ya. Saya pulang dari Cendrawasih menuju ke Sungguh Minasa. Macet total Talas Salabak. Belok gak masuk di Garunrung. Betul di Garunrung ternyata tenan anak kejakan Garunrung longgang kabu suka pantau anak-anak baji gimana Garunrung tenan lagi tua. Tinggal mengeribi tidak bisa tinggal ke mobil karena kita nak Pak Lolo. Dan saya ada wudu, ya alhamdulillah jaga wudu. Sementara manteng itu sampai itu mari itu salat maghrib sambil duduk menghadap ke arah mana itu mobil. Ya karena memang tidak sekali lagi otua, tapi tidak tahu nak kulit di wakoy otua. Katanya prediksi karena dalam manteng atau lah japai. Saya sholat mau pengen sampai tidak goyang itu mobil. Jadi kemarin itu sehari di pesawat kan. Ya begitu dalam kondisi tidak ada jalan lain lagi kita sholat apa adanya. Baturi, assalamualaikum baru kasih pakai nggak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini bertanya sama Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang wanita sholat sendiri, apakah itu boleh atau tidak boleh membaca surat-surat pendek? Terima kasih. Wassalam. Dari Ibu Nur Putri Cahaya. Ini ya sih yang buratnya bacaan sambayan na pundang kali-kali sang kamay. Bedanya buratnya na lompoi punna waktu lompo na jadi punna waktu jadi. Ini ya jadi ngasih. Mana poin dah? Mangaribi subuh isa jadi tongi. Tapi tetap tongi macam pengumpul di 2 rakaat pertama setiap sholat. Jadi kuncinya 2 rakaat pertama setiap sholat 5 waktu itu baca pengumpul. Ya, subuh karena ruang rakaatnya maka otomatis dua-duanya baca. Magharibi karena talu berarti 2 rakaat pertama, jadi begitu juga duhur, asar dan isya. Ya begitu jadi kita baca pengumpul cuma tidak nilompoi sak raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, macam-macamnya itu siksa kubur nih Pak Ustadz. Hubungannya istinja dengan tulang sulbi dari cakak di Panara. Apa maksudnya Ustaz? Sulbi potir boko. Jadi asli nang juru patahua itu dari sulbia. Karena itulah tulang sulbia tidak hancur. Ya, jadi yang menyebutnya kalau istrinya kan bersuci, betul hadas ke apa. Tapi anda sulbia ya salan dari lori salan dari kubur kan jancur ngasih misi kamu buku-buku mingga apa sih tulang sulbia tidak hancur. Dia tetap utuh sampai hari kiamat dan kita nanti dikumpul dari tulang sulbia lah nih pak kalebuk yang motere jadi utuh seperti sekarang. Jadi mari kita jaga ini. Ya betul tidak kulit nih pakai jinikan tulang sulbia ya pundas sampai kita wana kajinikan potia tena nasa. Karena itu bagian dari aurat. Ya. Kalau kaitannya dengan istinja kangen istinja ya pakai lanjing. Ya kita harus membersihkan ini dubur dan kubur kita sebersih dan sesucinya kepuna bagi berhadas. Ya begitu. Assalamualaikum baru kasih pakai nggak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya Ustaz tentang akikah, cukurannya bayi dibacakan salawat
barsanji. Doanya mencukur rambut bayi kalau berdiri asik kiri barsanji. Makasih dari Rasuli Hasan Rilolong Kuningan. Punan jo sambalu ka. Punan jo sambalu ka nesingin jo batuan jo barsanji ya, maka dia rugi kalau tidak baca. Karena di samping berisi sejarah, berisi doa, berisi salawat. Jadi kalau dibaca itu barsanji ya Nabi datang. Karena anak-anak kita nenek itu maca salawat merenak ke saya datang untuk menjawab salamnya. Iya. Ya cara datangnya Nabi ya itu yang tergantung kemampuan tak. Ya apakah dia datang kita tahu atau dia datang kita tidak tahu, yang jelas Nabi datang. Ya jadi bajigi atau anak lolo di akikah kita baca barasanji bagus, orang naik tanah suci kita baca barasanji bagus, masuk rumah bagus, duduk-duduk sendiri kita baca bagus. Yang penting tidak mengatakan barasanji itu wajib, karena dia bukan bacaan wajib, juga bukan bacaan sunat. Tetapi kalau dibaca dan di dalam banyak salawat, banyak doa, berarti kita berpahala. Tapi itu karangan manusia, ya, menyusun kata-kata syair yang luar biasa dan berisi salawat. Ya begitu. Jadi tidak wajib karena mesti dibaca barsanji nampak dicukur analog, tidak. Tapi pun itu maja tidak apa-apa karena tidak ada larangan, malah bagus. Dibaca tommi doa. Kan jona lalua pun lasuki ke tugasnya tutuaya ni kikai. Bisa hari dicukur giuna di pemulung ibembe sesuai kemampuan. Burakne ruang kayu baine si kayu, tapi pun burakne la si kayu jaga kemampuan ta si kayu tomo. Tapi iara di langgau ruang kayu deh jadi. Ruang kayu. Itu ke burakne tahu? Iya burakne. Jadi tiku kelupaan juga ni menyu tanggal na bawang tapi belum pini. Kenapa laku tanah usah sekarang ni paminyo acara? Belum kabar pini itu 2 hari 3 hari. Jadi baru hari ketiga ini, tapi bukan hari ketujuhnya. Bukan hari nanti ya kalau tidak salah hari ke-14. Oh iya. Jadi karena kita pengen reulu bembe Ustaz. Jadi dibalikan kita lah. Ya, bukan biasa rong guru berarti anak yang rong guruan Ustaz. Jadi iya. Jadi ipamupura kan intinya. Saya 15 menit sebelum berakhir karena saya harus tiba di lokasi jam 4. Oh iya, terima kasih Ustaz. Pencerahan tak mudah-mudahan bermanfaat Magari Sambaluka, terkhusus juga kepada saya pribadi. Nah ini papaladongan Sambaluka Ustaz ke Sambaludi, mudah-mudahan nisare buku magasin sehat walafiat bersama keluarganya. Insyaallah senantiasa niat waktunya untuk memberikan pencerahan Magari Katengase di acara tak baru gasip pakainya. Sekali Pak, terima kasih Ustaz. Sampai jumpa Rabu depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.